Secret Lovers, kuliner hidden gem di Pasar Cihapit, Bandung, Jawa Barat, ternyata langganan Presiden pertama Soekarno dan keluarganya loh. Meski melewati pintu pasar berupa lorong kecil dengan banyak pedagang, sampai sekarang pun masih jadi tempat favoritnya para pesohor tanah air. Apa sih rahasia yang bikin pelanggan terpikat? Oi. Nyari apa? Nyari kepastian. Nyari kepastian. Ya, nyari namanya rumah makan Ibu Eha. Katanya sih di tengah-tengah pasar begini. Saya udah bolak-balik nggak nemu. Di mana ya kira-kira ya? Semakin masuk ke dalam, lorong-lorongnya makin membuat saya bingung. Nah, akhirnya nemu juga nih warung Maeha. Yang bikin wow-nya, meski berada tepat di pojok belakang pasar, antriannya itu loh super panjang. Ini kan udah lama nih, katanya bener ini langganan keluarga Pak Karno, betul? Ya, pernah. Oh, Betul, guru. Puan juga pernah. Puan Maharani juga pernah. Oh, itu jadi langganan para anak presiden ya. Sama keluarga Pak Karno tentunya ya. Sama yang paling banyak dipesan sama keluarga Pak Karno dulu itu apa, Pak? Paling ini, pepes ayam. Ya, istri kedua Soekarno, Inggit Ganarsilah yang mengenalkan warung Maeha kepada anak-anak Bung Karno. Meski keduanya bercerai tahun 1942, perpisahan itu tak membuat ikatan kekeluargaannya pecah. Bahkan mereka sudah mengunjungi warung Maeha sejak berdiri di tahun 1948. Kalau Bung Karno, dulu masih ada Ibu Inggit. Kalau mau ke Bandung, Bu Inggit pesan ikan pepes emas tambah tuang ayam. Oh, buat Bung Karno. Bukan, Buat- tuang. Buat Bisa. gitu. Bu Inggitnya seorang sahabat mertua saya. Oh gitu, Mak. Jadi ada sohib sahabat. Sang pendiri Julaiha atau akrab disapa Maeha kini telah berusia 95 tahun. Keterampilan memasak didapat dari sang ibunda yang dulunya juru masak orang Belanda. Pantas saja beberapa menu andalan dibuat dari resep masa lalu. Bikin perkedel teh bisa enak gitu, Mak. Belanda, Dari Belanda. Gimana tuh belajarnya waktu itu, Mak? kentangnya direbus, dikupas. Ya sudah dikupas, kentangnya goreng. Udah digoreng, kentangnya udah direbus, digoreng lagi. Bumbunya digoreng. Dilihat sekilas, ukuran perkedelnya memang sedikit lebih besar daripada perkedel biasa. Warnanya pun kemerahan karena lebih banyak memakai daging daripada kentang. Teh Sinta, ini kan tadi saya lihat dia pakai adonan telur bebek ya. Itu kenapa sih pakai telur bebek, Teh Sinta? Ya, lebih makan lagi aja Oh, adonannya. oh jadi biar merekatkan daging sama kentang itu pakai telur bebek. Nah, terus ini tadi pakai minyak biar Nggak lengket. nggak lengket. Ini lengket saya nih. Ini lengket. Jadi harus dipisahin sama minyak. Ini taruh ya. Ya. Ketika agresi militer Belanda tahun 1948, Maeha jadi juru masak Tentara Keamanan Rakyat. Salah satu komandan sempat memuji masakannya yang lezat. Hal itulah yang membuat Maeha tak pernah mengubah resep apapun dalam masakannya. Gepuknya gimana masaknya lama nggak? Lama masak gepuk mah tuh. Seberapa jam? Dagingnya aja berapa jam tuh ngulumnya. Airnya pakai soto, Air pakai kuah ayam. Jadi yang bikin enak itu, Mak. Kuah lagi. Seluruh menu disajikan dalam meja panjang, layaknya cara prasmanan. Pengunjung bisa memilih banyak varian, mulai daging, oncom, buntil, gepuk, pepes, sampai ulu kutuk lencah. Ini masih sekitar jam setengah 10. Dia buka pagi jam 7. Lihat nih. Tuh. Namanya Go Hotman. Lihat, ininya udah habis ya. Hebat kan? Masih jam setengah 10 nih. Belum masuk jam makan siang aja udah habis kayak gini. Ini nggak direview lagi, Bu ya? Belum ada.
Oh, tuh kan. Sama teh ini tadi. Oh, ganti-ganti ya. Ganti-gantian tuh, ya. Nanti menunya ganti lagi. Tapi kalau untuk ketek lenca yang paling the best habis, ya. Tak hanya untuk lauk dan kondimen, Mak Eha juga masih memakai cara tradisional untuk memasak nasi. Kalau orang Sunda mah menyebutnya diakel. Nasi yang sudah dimasak kemudian dikipas sambil diaduk agar dingin dan tidak terlalu lembek. Tujuannya sih supaya nasi lebih padat, awet disimpan, dan tidak cepat basi. Oh iya Secret Lovers, untuk sambalnya warung Mak Eha juga menyediakan jenis dadak alias dibuat segar dan langsung ketika dipesan. Tak sembarangan dibuat, ada beberapa trik agar cita rasa sambal dadak semakin menggoda. Gimana? Terus? Gini. Oh, harus keras gitu ya? Oh, jadi gitu ya? Iya, nah gitu. Nah, jadi ya kalau mau nguluk sambal dadak itu posisi tangannya harus seperti ini nih. Jempolnya ada di samping. Karena ada yang bilang di tengah, ini di samping. Terus kita nekennya harus ditekan gini ya, Pak ya? Iya. Biar dia cepat halus. Terus jangan lupa pakai bawang putih. Biar wangi dan mengurangi rasa pedasnya, ya. Bisa dibilang warung Mak Eha adalah warung pertama di kawasan ini, bahkan sebelum pasar Cihapit berdiri. Definisi jadi salah satu saksi bisu perjalanan kota Bandung, warung Mak Eha sukses melintasi zaman bahkan ketika pasar Cihapit semakin berkembang. Secret Lovers, kalau Alvin Pep nge-spill warung makan langganan Bung Karno, saya juga mau mengungkap rahasia ikon kuliner legendaris di Sukabumi, Jawa Barat. Kedai ayam yang sering menjadi destinasi wisatawan lokal ataupun luar kota ini punya kelezatan unik dan proses yang berbeda dengan ayam goreng lainnya. Yaps, ayam bunut. Jangan heran, kalau tempat makan di Jalan Rumah Sakit Cikoles Sukabumi padat pengunjung dari pagi sampai malam, apalagi di akhir pekan. Begitu masuk, pelanggan bakal disuguhi berbagai menu ala prasmanan yang menggugah selera. Nah, yang paling hits tentunya ayam goreng bunut. Ayam kurang lebih ada berapa kintal ya? 1-2 kintal satu hari. Ya, satu hari. Kalau weekend mungkin bisa lebih. Meski awalnya bukan menu utama, ayam justru jadi primadona. Ayam bunut hanya memakai bahan dari pejantan ataupun ayam kampung yang dikenal memiliki rasa daging yang lebih gurih. Rahasianya menggunakan ayam dengan berat tertentu agar memastikan bumbu yang telah dibakar bisa meresap sempurna ke dalam daging. Cuman gramasinya sekitar 7-8 ons per ekor. Jadi satu ekor tidak boleh lebih dari 8 ons. Nggak sampai tahun, itu paling hitungan berapa hari, itu ayam berapa minggu lah. Kalau ayam dari telur netes, nah untuk sampai gramasi sekian itu paling berapa minggu doang. Dan itu udah pasti kalau sama ayam ini gramasinya lebih dari 8, pasti umurnya juga lebih. Ya, itu kunci juga. Rasa renyah dari lengkuas tak bisa dipungkiri menjadi salah satu faktor keunikan dari ayam bunut. Lengkuas membantu menjaga warna masakan agar tetap cerah, menarik, serta menambah aroma wangi masakan. Ketika digoreng dan berubah menjadi serundeng, rasa yang sedikit pedas dengan kerenyahan membuat cita rasa ayam goreng bunut benar-benar kompleks. Ya, dari bumbunya kita memang satu sih kalau masak nggak boleh pelit bumbu ya. Nggak boleh pelit bumbu, termasuk serundeng sendiri kita memang produksi sendiri. Untuk serundeng itu benar-benar yang kita takarannya, rempahnya terutama di lengkuas itu nggak boleh kurang sehingga dia wangi sekali kan gitu. Salah satu ciri khas ayam goreng ala Sukabumi memang menggunakan lengkuas dengan jumlah yang banyak. Lengkuas tualah yang dipilih karena bisa mengempukkan daging ayam. Biasanya ayam kampung tua memang cenderung alot dan membutuhkan waktu lebih lama dari ayam pedaging. Tetapi dengan berat yang telah ditakar, proses pengungkapan hanya berlangsung kurang lebih 1 jam. Inilah yang bikin daging masih dalam tekstur yang utuh dan menghasilkan bentuk yang cantik saat disajikan. Uniknya,
Sebelum disajikan dalam menu prasmanan, ayam terlebih dahulu digantung selama kurang lebih 3 jam. Teknik ini membuat cairan dalam daging akan turun, sehingga ketika digoreng, ayam akan mudah mencapai tingkat kematangan yang pas dan tidak akan terasa alot. Dengan daging yang lebih kasat atau minim air, penggorengan pun juga tak membutuhkan waktu yang lama. Nanti ketika di saat kita penggorengan, maka si kulit si ayam tersebut bakal lebih kering dan crispy, meskipun di dalamnya lebih lembut gitu ya. Ayam goreng ala Sukabumi jadi salah satu sajian yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam. Meski inovasi terus berkembang, tujuan utamanya memanjakan lidah para penikmatnya.